Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bahas modul 7 sama 8 karena masih berkaitan antara modul 7 sama modul 8. Jadi modul 7 sama modul 8 ini kita akan membahas perusahaan perseroan. Ada pernah dengar nggak perusahaan perseroan? Jadi ini 7, baru modul 7 dapat. Soalnya pengantar akuntansi ini jumlah modulnya paling banyak, ada 12 modul. Jadi 12 modul cuman buat 8 kali pertemuan. Jadi ya sedikit agak cepat, kalau nggak gitu nggak nututin nanti yang kan sekarang pertemuan kelima ya toh. Pertemuan 5 modul 7 8, pertemuan ke-6 modul 9 sama 12, pertemuan ke-7 itu modul 10 sama 11. Sedangkan pertemuan ke-8 nanti mungkin minggu depan akan saya kasih latihan soal, ada kayak latihan soal kayak hampir kurang lebih untuk UAS-nya seperti itu modelnya. Nanti tolong dikerjakan. Habis itu kita bahas di pertemuan ke-8. Oke, jadi langsung terakhir itu kita bahas latihan soal. So far baru ada berapa kali tugas 2 ya yang dikumpulkan ya. Satu kalinya sama kuis aja deh. Minggu depan ada kuis ya. Minggu depan saya akan adakan kuis ABC-an aja, lebih ke teori daripada ke hitung-hitungan. Jadi tolong disiapkan dari apa yang sudah dipelajari. Jadi mulai modul 1 sampai 8 tidak ada kuis. Sebelum kelas minggu depan kita adakan kuis dulu, baru ada kelas. Terus minggu depan akan saya kasih soal-soal latihan, tolong dikerjakan, nggak perlu dikumpulkan, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan ke-8, pertemuan terakhir. Oke, mbak, mas. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi badan usaha di Indonesia itu ada beberapa bentuknya. Ini yang pertama kooperatif atau kooperasi. Ini bukan koperasi. Badan hukum yang terdiri dari banyak anggota. Terus ada juga partnership atau kemitraan. Perusahaan dimiliki dan dikelola lebih dari orang dengan perjanjian bersama, itu kayak kemarin persekutuan, bisa firma, bisa CV. Terus ada juga yayasan. Kalau yayasan dia tujuannya tidak untuk mencari laba, itu yayasan. Nah, terus ada juga perusahaan negara sama perusahaan daerah. Kayak misalnya itu poin ini, kalau perusahaan negara sama perusahaan daerah itu berarti dia milik pemerintah. Ada yang bisa kasih contohnya selain Perjan, Perum sama Persero? Ada yang bisa kasih contoh nggak perusahaan negara itu apa aja? Perusahaan negara contohnya apa aja? Yang lain suara saya juga putus-putus tah? Pertamina, PDAM, PLN. Ya. Terus apa lagi? BUMN itu jenisnya badan usaha milik negara. Nah, Bulog ya. Terus PT KAI. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah,
Terus habis itu ada yang namanya perseroan terbatas. Jadi modalnya itu terdiri atas sero atau saham. Selama ini yang kita bahas kan modalnya bisa berupa uang, bisa berupa apa namanya, apa kemana, kayak misalnya tanah atau bangunan atau segala macam, pokoknya intinya disetor itu jadikan modal perusahaan. Nah, tapi kalau perseroan terbatas ini dia modalnya itu terdiri dari saham. Nah, ada dua jenis perseroan, yaitu perseroan tertutup atau sahamnya hanya dimiliki kalangan tertentu, ada juga yang perseroan terbuka, sahamnya dimiliki siapa aja, jadi semua orang bisa beli, saya bisa beli, mbak-mbak bisa beli, mas-mas bisa beli. Itu kalau perseroan terbuka. Ada yang pernah tahu contohnya perseroan terbuka? Unilever, ya. Ada yang tahu ciri-cirinya PT yang terbuka enggak? Sebenarnya gampang kalau di Indonesia tuh tahu perusahaan ini terbuka atau enggak. Ada yang tahu? Ya, memang sahamnya dijual untuk umum, tapi kelihatan sekali ada yang membedakan dia sama perseroan biasa. Nah, ya, biasanya ada PT apa, misalnya PT Unilever, ada TBK-nya di akhir. TBK itu maksudnya terbuka itu tadi. Sahamnya bisa dimiliki oleh siapa aja. Terus habis gitu, nah ini karakteristik dari perseroan terbatas, itu perseroan merupakan badan hukum tersendiri. Jadi kan dia ketika berdiri harus memiliki kayak semacam kayak didaftarkan gitu. Itu namanya makanya memiliki badan hukum sendiri. Terus hak kepemilikan pada perseroan dapat dipindah tangankan. Ada yang tahu maksudnya nggak? Kenapa kok dia dapat dipindah tangankan? Kira-kira ada jawaban yang lebih tepat, Mbak? Kurang pas, Mbak Sumartin. Yang tahu jawaban yang lebih pas? Andainya PT-nya bubar, bisa diganti dengan bentuk no, nggak kayak gitu. Kalau PT-nya bubar ya sudah selesai kan. Nah, itu tadi. Saham yang kita miliki bisa dijual kembali. Makanya haknya berpindah tangan, ya kan? Misalnya Mbak Sumartian beli saham. Mungkin setelah 2 tahun kok kinerja perusahaan ini menurun. Karena kinerja perusahaan menurun, berarti kan prospeknya nggak bagus ya kon. Terus saham yang Mbak Sumartin miliki, Mbak Sumartin jual kembali, itu bisa seperti itu. Makanya haknya bisa berpindah tangan. Terus tanggung jawab utang yang terbatas, yaitu tadi karena kan kalau punya saham kan pemiliknya banyak. Nah itu kalau ada apa-apa ditanggungnya nggak cuma sendirian, bisa banyak orang. Terus struktur organisasinya tertentu, tergantung masing-masing perusahaan, sama pengenaan pajak ganda, terus harus mengikuti peraturan pemerintah. Habis itu ini modal perseroan. Ini tolong diingat-ingat ya, ini awalnya.
Jadi model perseroan itu jumlah model yang disebut dalam